mana? Saya sih dari kos menuju ke sini sih. Oke, sebelumnya ada bisa saya bantu nggak? Pengen berkeluh kesah aja sih Kak sama kakaknya gitu. Oke, sebelumnya nama kakaknya siapa? Perkenalkan Kak, nama saya Yuni Yurisa Putri. Oke, Kak Yuni. Panggilnya Kak Yuni ya? Iya betul. Oke. Sebelumnya, perkenalkan saya Latifah Rahmatika. Saya di sini sebagai konselor kakak. Kan kakak mau cerita ya sama saya. Oke. Dan privasi kakak selama kakak cerita sama saya, insya Allah tidak akan tersebar ke pihak manapun. Jadi aman gitu. Sebelumnya tadi kakak mau ceritakan, boleh dong ceritain apa yang bisa saya bantu. Ini sih Kak, saya lebih ke berkurangnya manage waktu. Iya, kayak sekarang tuh lagi sibuk-sibuknya semester ini nih deh Kak. Kayak setelah UTS, sebelum UTS nih kan ya kayak masih santai gitu, dosen-dosen udah nggak ada, jarang sih ngasih tugas gitu kan, apalagi kalau presentasi ya cuman satu atau dua dosen, jadi kayak masih bisa santai gitu. Nah setelah UTS ini wah sih disuruh ngerjain 3 laprak. Nah itu tuh mengerjakannya itu dikumpulkan deadline-nya itu menjelang ujian deh bulan 6 besok, tapi kan bulan 5 ini udah dikerjain gitu, sedang menyusun-nyusunnya lah gitu, ngerjain nyusun laporan praktikum nih kan. Nah itu tuh kalau bisa dihitung 3 laprak semuanya dikumpul dalam waktu kayak sebulan lebih, maksudnya tuh kayak menjelang ujian itu udah harus selesai nih. Nah itu tuh sulit sih Kak, gitu. Apalagi ada salah satu apa sih namanya aspra nih, dia tuh pengen em, pokoknya minggu ini udah harus selesai ya gitu. Nah itu tuh sedangkan kita kan harus ngerjain tugas yang lain, ngerjain laprak yang lain, kayak bukan laprak kakak ini aja gitu. Nah sulitnya gitu, terus mencari subjek paling sulit sih kalau mencari subjek tuh, apalagi saya anak rantau nih Kak. Kalau di sini tuh kan nggak ada yang dikenal, ada sih saudara ya, kamu lah kan saudara bisa bantu kita apa enggak gitu. Terus saya tanya-tanya teman-teman saya lebih pusing sih, apalagi mereka anak rantau juga, terus pusing nyari-nyari subjek, bahkan mereka nyari subjek tuh ke panti asuhan gitu untuk karena saking nggak dapetnya gitu. Terus kayak mengerjakan 3 laprak ini tuh masing kakaknya nih minta percepat gitu, kayak em, kan ada hari libur kan Kak, jadi kayak kalau nggak dikerjain, misalnya pertemuan yang kemarin, pertemuan ini nilainya bakalan kosong katanya. Terus dia bilang kayak kalau sakit harus kasih tahu ya, walaupun kayak gitu kalian nggak bakalan dapat nilainya ini gitu. Wah saya tuh langsung mikir kayak ini nih kayaknya agak gimana gitu deh gitu. Terus jadinya kayak waktu untuk mengerjakan tuh sulit sih untuk mengaturnya, apalagi mengerjakan tugas-tugas kuliah yang lain. Tapi yang kayak jadi yang paling penting tuh memprioritaskan laprak sih, 3 laprak, 1 laprak yang seminggu seminggu, masing-masing seminggu sih. Ada yang 1 laprak itu tuh sampai sekarang saya masih belum selesaikan sih Kak yang satu ini, karena kakaknya juga gak paham. Karena kakaknya nggak paham semuanya paham, jadi kayak lalai gitu kan ngerjainnya. Jadi saya cuma mengerjakan yang 2, paling ada yang satu semangat, yang satunya lagi kayak kurang semangat untuk ngerjain nih karena kakaknya juga tergantung di aspranya sih gitu. Yang satunya misalnya minggu ini kita selesaikan yang ini ya, nah minggu ini kita selesaikan yang ini, jadinya kakaknya tuh kayak enak gitu. Nah, sedangkan kakak yang satunya lagi tuh nggak kalian kerjakan yang ini, nggak ada nilai kalian kosong gitu, berarti pertemuan itu kosong. Jadi kayak saya tuh kayak is jadi sulit gitu loh untuk mengatur waktu mengerjakannya ini. Nah kalau yang ini bisa diatur waktunya nih gitu untuk mengerjakan kan. Nah yang satunya ini kayak saya tuh mengerjakan jadi pas mau masuk, misalnya malam nih besoknya harus kumpul, jadinya tuh kayak malam itu saya harus kerjainnya gitu. Nah kalau yang laprak yang kakaknya enak itu tuh saya kadang jauh-jauh hari udah dikerjain, jadi pas mau konsul ke kakaknya udah bisa
mengerjakan itu. Jadi kalau mau konsul ke kakaknya atau kayak diperiksa nih laporan kita tuh, saya traktir sih. Minggu kemarin saya belum selesai kan. Nah jadi saya mengerjakannya itu sambil mengerjakan di kelas itu juga gitu. Jadi kakaknya kayak bilang, siapa nih yang mau maju lagi? Saya sih nanti soalnya masih belum selesai nih, takutnya kalau saya maju kan nanti nggak selesai, nggak ada nilainya kan kak. Ya udah saya nantilah dulu selesaikan ini, sambil nanya teman-teman nih bener apa enggak gitu. Ya udah kata teman, udah nih udah cukup, coba maju dong gitu katanya. Saya masih belum gitu, saya kerjain lagi, akhirnya udah mau jam 12 kurang nih, saya baru ngumpulin ke kakaknya gitu. Kakaknya bilang, siapa lagi yang belum katanya. Ya udah saya maju gitu, kakaknya ngerjain yang punya saya, ngeliat lah gitu laporan punya saya udah oke apa belum, rupanya harus nambah lagi. Oke, sebenarnya saya pengen tahu nih kakak semester berapa? Sekarang lagi jalan semester 4. Semester 4. Oke, berarti semester 4 nih kayak peralihan dari kuliah santai ke kuliah yang wah gitu ya. Iya. Soalnya semester 1 sampai semester 3 tuh masih aman-aman aja ya kak. Sebenarnya semester 3 saya udah mulai agak sulit untuk mengerjakan tugas, cuman nggak separah yang sekarang sih kak. Sekarang tuh melonjak banget gitu daripada semester kemarinnya gitu. Oke. Nah, sebelumnya saya pengen tanya nih, Kak kan tadi katanya permasalahannya susah memanage waktu. Sebenarnya apa sih faktor-faktor lain selain deadline tadi ya? Selain deadline yang terlalu mepet, itu ada nggak sih faktor-faktor lain yang membuat kakak tuh jadi sulit mengatur waktu kakak buat untuk mengerjakan tugas? Ada sih kak, saya tuh lagi dari semester kemarin sih, kayak semester 3 saya tuh udah nggak semester 3 sih kak, kalau tergabung untuk ke dunia virtual saya tuh udah lama dari SMP tuh udah ini deh, udah masuk ke sana deh gitu. Cuman nggak separah yang sekarang. Kalau yang sekarang ini kan kalau yang mulai dari SMP itu saya lebih kayak ikut komunitas menulis gitu, jadi kan tergabungnya dengan dunia virtual nih, tapi kan belajar kan. Nah jadi manage waktu saya masih bisa gitu, kayak malam kalau sekolah kan siang dari pagi sampai sore nih. Nah jadi kayak kalau bareng teman virtualnya malam ya gitu, kayak ngasih materi atau ikutin apa ya namanya tuh, kayak seminar gitu. Nah seminar online itu kan kadang mereka ngadainnya malam, atau selesai sholat isya itu ngadain seminar gitu, ada penulis yang lumayan terkenal lah, kayak penerbit gitu. Nah saya ikutin gitu, jadi kayak waktunya tuh masih terkontrol. Nah masuk selesai dari itu tuh saya udah nggak ada masuk ke dunia virtual lagi nih gitu, paling cuma grupnya ada gitu kan, ya gabung-gabung kayak sambil teleponan yuk ngomong-ngomongin, ya paling nggak ada bahas tentang penulisan lagi sih. Nah terus semester 3 kemarin saya tuh masuk lagi, tapi berbeda, maksudnya sekarang tuh lebih ke game, dunia virtual game gitu. Nah saya mainin game ini tuh karena kakak tahu kan kayak game yang Minecraft itu tuh yang kayak bangun-bangun gitu kan. Nah saya tuh pengen gitu main bangun rumah, cuman kalau bisa kayak bangunnya tuh udah langsung jadi gitu. Jadi saya main ada aplikasi lah gitu game yang gitu. Terus udah masuk ke sana dapatlah temen, dia ngajak main yuk kak ini, sering-sering sampai kayak ngerjain tugas ditunda gitu. Jadi kayak kuliah ini nih jadi bukan terundur sih, lebih kayak kuliah saya tuh nomor 2 jadinya gitu daripada yang game ini, karena udah terlalu dapet keasikan banget lah gitu, kayak saya nggak ngomong sama mereka sehari itu tuh rasanya lain banget gitu. Jadi kalau kuliah itu ya kayak biasa sih, kayak siang sampai dari pagi sampai sore. Nah terus kadang kalau masih ada waktu atau dosen nggak masuk kan di kos aja kan. Nah teman saya tuh ada yang bilang ayo kita main yuk katanya, terus kayak
ngobrol sama mereka ada aplikasinya gitu. Nah, jadi kayak ngobrol sama mereka di situ bahkan berjam-jam. Jadi tugas tuh diundur lagi gitu. Jadi kayak jadi saya nggak ada ngerjain tugas-tugas itu. Kalau ngerjain tugas ya paling malam atau tengah malam. Atau pas selesai ngobrol sama mereka tuh ya malam sih Kak. Bahkan untuk masuk kuliah pun saya suka telat gitu. Ikut zoom aja bahkan kadang tertidur gitu juga sih kayak faktornya karena main game. Nah, tadi faktornya selain deadline mepet, main game, ada nggak faktor lain lagi atau hanya dua itu? Ada sih Kak kayak tujuan saya untuk apa sih Tujuan untuk kuliah gitu kan, kalau bisa tepat waktu, jangan nambah semester lagi sih. Supaya orang tua tuh pokoknya dari awal tuh udah dipesan gini, jangan lebih dari ini ya gitu. Pokoknya kalau bisa kekejarlah 3,5 tahun. Soalnya ayah saya tahun besok udah pensiun lah gitu istilahnya, kayak nggak kerja lagi gitu. Bahkan sampai sekarang belum dapat panggilan kayak nambah apa ya, apa sih, nambah nambah waktu untuk kerja lagi. gitu. Jadi kayak belum ada dapat panggilan sampai sekarang gitu. Jadi kayak saya dapat cerita lah, ayah saya cerita gitu ke sama saudara kan, katanya tahun besok kayak bulan puasa gitu ayah saya udah nggak kerja lagi, terus sampai sekarang belum dapat panggilan gitu. Terus jadi kayak ditekankan nih sama orang tua saya ya, terutama ibu ya. Jadi kayak mama saya tuh kayak emosi dia, pokoknya tuh dia bilang kalau bisa kerjakan tugas apa namanya, selesaikan, jangan sampai nggak ada biaya lah gitu. Kalau bisa 3,5 tahun tuh selesai ya gitu, jangan ada nambah-nambah karena nggak ada biaya lagi gitu. Ayah udah nggak kerja jadi kayak mau gimana gitu, nggak ada biaya kan sulit gitu. Kalau bisa 3,5 tahun atau 4 tahun itu udah selesai gitu. Terus jadi kayak gitu sih Kak. Oke, jadi dari sini saya menyimpulkan ada 3 faktornya ya Kak, karena kenapa kakak tuh susah memanage waktu. Yang pertama itu karena game ya tadi. Nah, mungkin menurut kakak apa nih strategi yang efektif supaya kakak nih lebih prioritasin game daripada prioritasin tugas daripada game? Ada nggak? Harusnya Kakak harusnya. sih saya memprioritaskan dunia real life daripada dunia virtual ya Kak. Ya cuma kalau yang namanya kecanduan ini sulit kan untuk dihilangkan gitu. Tapi saya sekarang karena laprak ini jadi itu udah mulai terkontrol. Nggak terkontrol banget, makin parah namanya. Karena bahkan begadang itu sampai pagi gitu. Nah terus udah apa ya namanya, kayak udah ini nih, gue fokuskannya tuh ke tugas gitu kan. Nah yang virtual ini saya undur lagi gitu, jadi kayak terbalik nih, yang kemarinnya virtual tapi dunia real life-nya keundur. Jadi ya sekarang kayak harus fokusin ke dunia real life sih daripada dunia virtual. Jadinya saya kerjakan tugas-tugas gitu tapi dibarengin main game juga. Cuman kalau main game ini nih lihat waktu sih. Nah lihat waktu kayak banyak nggak nih luangnya, atau udah dikonsul sama kakaknya nih kan, apa yang revisi sedikit-sedikit itu kadang saya undur juga sih. Jadi kayak virtual yang saya kerjakan lagi main game atau ngobrol sama teman-teman dunia virtual gitu, karena dunia virtual rasa saya lebih asik daripada dunia real life gitu karena teman-temannya sih. Mungkin sedikit strategi dari saya ya Kak soal main game ini. Udah bener sih kata kakak tadi. Mungkin kayak misalnya kakak dalam sehari ini main game itu 10 jam. Mungkin perlahan-lahan tuh bisa dikurangi jadi cuma 5 jam, 4 jam. Kayak nggak harus kakak cuma main game dalam 1 hari. Mungkin bisa pelan-pelan diturunin karena kecanduan ini emang susah juga sih Kak untuk ngontrolnya. Mungkin lebih bisa diubah lagi mindsetnya. Mungkin kakak mindsetnya kemarin emang sih lebih enak main game daripada ngerjain laprak. Betul kan? Ya, emang lebih enak itu. Cuman kan ya itu tadi kan saya udah dengerin tujuan kakak kan. Tujuan kakak di sini untuk kuliah, untuk ngejar
kumlot kan tadi katanya. Nggak kumlot sih Oh, seharusnya. tepat waktu ya tadi. Tepat waktu. Untuk lebih tepat waktu. Nah, mungkin bisa sadar setelah kakak memikirkan, oh aku nih harus tepat waktu nih menyelesaikan kuliah aku. Jadinya nggak main game terus, gitu deh kak. Kayak lebih dikurangi. Terus tadi ada faktor keduanya itu kayak deadline lapraknya tuh mepet kali ya kak. Jadi kakak tuh susah manage-nya gitu. Sama kakak juga kurang paham dengan prosedur pembuatan lapraknya gitu ya tadi. Nah mungkin itu tuh bisa kakak tuh lebih apa namanya terbuka lagi bertanya kepada siapapun, entah itu dari cutting, dari teman-teman. Kayak jangan malu buat bertanya supaya kayak bebannya tuh nggak terpendam sendiri, supaya lapraknya juga cepat selesainya gitu kak. Itu soal deadline-nya tuh mepet-mepet banget gitu. Emang Iya. sih deadline-nya tuh mepet-mepet banget, cuman kembali ke kita lagi. Kalau itu udah jadi prioritas kita, itu bakal kita kerjain gitu sih kak. Oke, terus tadi ada kayak tekanan orang tua gitu ya kak. Menurut saya bakal jadi itu tuh nggak selalu berdampak negatif sih kak. Menurut saya itu bisa berdampak positif untuk hidup kakak, karena dengan orang tua kakak menekan kakak itu, kakak lebih bersemangat lagi ngerjain lapraknya, dan mungkin dari situ kakak bisa memanage waktu kakak dengan sebaik-baiknya gitu. Nah, tapi tekanan orang tua ini nggak harus menjadikan kakak itu jadi harus sempurna dalam segala hal menurut saya. Kayak kakak jadinya kayak nanti kan kakak misalnya deadline tugas nih banyak banget nih, terus mikirin lagi tekanan orang tua ini. Itu tuh nggak harus ngebuat kakak tuh semakin down, jadinya tuh semakin malas ngerjain tugas gitu. Jadi ini tuh motivasi aja, jangan dijadiin tekanan orang tua itu sebagai beban kakak juga. Itu sih kak menurut saya. Iya. Nah, oke. Oke, jadi rencana kakak ke depannya apa nih supaya kakak tuh lebih bisa memanage waktu? Kalau bisa sih kayak kurang-kurangin dengan dunia virtual tuh lagi kan kak. Soalnya sekarang nih apalagi di semester 4 udah kayak gini nih, apalagi di semester ke atasnya kan pasti lebih ada yang namanya magang, PKL, jadi itu kayak menghubungkan dengan dunia mereka tuh kayaknya udah harus stopkan gitu. Nggak stopkan sih, karena sulit juga untuk saya menstopkannya itu deh. Palingan kayak perlahan-lahan dikurangin aja gitu ya. Cari, saya ambil positifnya aja sih, emang kayak dunia virtual ini kan ada negatifnya nih kan kak, apalagi kalau dunia virtual untuk mengobrol sama mereka, kadang ngobrol sama mereka juga panjang lebar sih, itu sambil main game itu tuh kan jadi waktu kita tuh diambil sama mereka gitu. Jadinya saya kurangin sih untuk nggak sama mereka lagi gitu, jadi kayak lebih terhubung ke dunia dunia real life, jadi kayak berinteraksi dengan teman-teman saya gitu, untuk ngobrol sama mereka, lebih banyak yang ngobrol sama mereka. Kalau ngobrol sama mereka ini kan ya cuma beberapa jam lah gitu ya, kayak sejam, atau pas lagi ada dosennya nih masuk ya udah stop kan lagi belajar gitu. Nah kalau udah selesai kuliah kan udah masing-masing lagi kan gitu. Oke, berarti kakak udah cukup tahu dong apa yang harus dilakukan ke depannya. Oke. Eh, Oke, sebenarnya saya pengen tanya nih, gimana sih perasaan kakak setelah sesi konseling ini terjadi? Agak lega sedikit karena udah mengeluarkan yang unek-unek saya jarang ceritain ke orang, kayak selama saya pendem gitu. Jadi saya keluarkan ke kakak, ada sedikit berkurang gitu. Sebelumnya saya mau berterima kasih banyak nih karena kakak udah mempercayai saya Okay. sebagai konselor yang ini memberikan saran untuk kakak. Oke. Oke, sepertinya sampai di sini aja sesi konseling kita. Sebelumnya kakak ada yang mau tanyain lagi? Udah sih kan cukup ini aja. Udah cukup. Oke, nanti setelah kakak melakukan arahan-arahan saya tadi, kalau misalnya seandainya masih ada kendala, kakak boleh lagi datang ke saya. Sudah pasti. Oke. Oke,
sebelumnya kita akhiri ya konseling kita pada malam ini. Kalau salah kata saya mohon maaf. Kakak saya juga Oke, lebih mohon maaf. Terima kasih Kak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Kak.